Perkenalkan, nama saya Ursula Timba, NIM 2219019, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang setengah putaran. Apa sih itu setengah putaran? Suatu pencerminan pada sebuah garis adalah involusi. Contoh lain sebuah involusi adalah suatu setengah putaran mengelilingi sebuah titik tertentu. Oleh karena itu, setengah putaran juga dinamakan pencerminan pada suatu titik atau refleksi pada suatu titik. Nah, di sini terdapat definisinya. Yang pertama, sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah suatu padanan SA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. A. Apabila P tidak sama dengan A, maka SAP sama dengan P aksen, sehingga A titik tengah ruas garis P aksen. B. SAA sama dengan A. 2. Misalkan A suatu titik tertentu pada bidang Euclid dan T suatu transformasi. Titik A disebut titik invarian pada transformasi T. Jika dan hanya jika berlaku TA sama dengan A. Yang ketiga, sebuah transformasi T yang mempunyai sifat bahwa sebuah garis petanya adalah sebuah garis. T disebut kolinear. Yang keempat, suatu kolineasi segitiga dinamakan suatu dilastasi. Apabila untuk setiap garis G berlaku sifat segitiga G sejajar G, salah satu contoh adalah setengah putaran. Nah, di sini ada pun teorema. Yang pertama, andaikan A sebuah titik G dan H dua garis tegak lurus yang berpotongan di A, maka SA sama dengan MG MH. Pembuktiannya, karena G tegak lurus H, maka kita dapat membuat sebuah sumbu ortogonal dengan G sebagai sumbu X dan H sebagai sumbu Y. A dipakai sebagai titik asal. Dibuktikan bahwa untuk setiap P berlaku SAP sama dengan MG MHP. Andaikan P X, Y tidak sama dengan A, dan andaikan pula bahwa SAP sama dengan P aksen. Minus X1, X1 oleh karena A titik tengah P aksen. Yang kedua, jika G dan H dua garis yang tegak lurus, maka MG MH sama dengan MH MG. Pembuktiannya, kalau P sama dengan A, maka MG MHA sama dengan MGA. Juga MH MG sama juga MH MGA sama dengan MHA sama dengan A. Sehingga MG MHA sama dengan MH MGA. Untuk P tidak sama dengan A, maka MG MH sama dengan SA. Selanjutnya, MH MGP sama dengan MH minus X, minus Y sama dengan minus X, minus Y sama dengan SAP. Jadi MH MG sama dengan SA. Sehingga diperoleh MG MH sama dengan MH MG. Nah, yang ketiga, jika SA setengah putaran, maka SA minus 1 sama dengan SA. Pembuktiannya, andaikan G dan H
dua garis yang tegak lurus, maka MG MH sama dengan SA dengan A. Titik potong antara G dan H jadi MG MH minus 1 sama dengan MH minus 1 MG minus 1 sama dengan SA minus 1. Oleh karena MH minus 1 sama dengan MH dan MG minus 1 sama dengan MG, maka MG MH sama dengan SA minus 1. MH MG sama dengan MG MH oleh karena GH jadi SA minus 1 sama dengan MG MH sama dengan SA. Yang keempat, jika A sama dengan A, B dan P, X, Y sembarang titik, maka P sama dengan 2A minus X kurang 2B minus Y. Pembuktiannya, misalkan Q sama dengan XO, YO sama dengan SAP, maka A titik tengah dari PQ sehingga Anda mendapat hubungan. Didapatkan persamaan XO sama dengan 2A kurang X dan YO sama dengan 2B kurang Y. Jadi SAP sama dengan 2A kurang X, 2B kurang Y. Untuk setiap P sama dengan XY, X, Y. Yang kelima, andaikan SA suatu setengah putaran dan G sebuah garis. Apabila A elemen G, maka SAG sejajar G. Pembuktiannya, nah di sini ada gambarnya ya. Apabila G tidak melalui titik A, ambil B, C elemen G. Misalkan D sama dengan SAD, E sama dengan SAC. Maka AB sama dengan AD, AC sama dengan AE. Dan sudut BAC kongruen sudut DEA. Sebab B, A, D dan C, A, D masing-masing terletak pada satu garis. Jadi segitiga BCA kongruen segitiga DAE. S kurang SD kurang S. Karena sudut BAC kongruen sudut DEA dan E juga A terletak pada suatu garis, maka karena BC ruas garis tidak berarah, DE ruas garis tidak berarah, G sama dengan BC ruas garis berarah, dan SAG sama dengan DE ruas garis berarah, maka SAG sejajar G. Jadi SA merupakan dilatasi. Sekian materi